Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan materi tentang sistem usaha saraf. Saya akan menjelaskan tentang sel saraf. Sel saraf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel saraf pusat. Sel saraf pusat atau yang biasa disebut dengan central nervous system merupakan bagian sistem saraf yang berlokasi di dalam tengkorak dan tulang belakang. Sistem saraf pusat ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada otak. Otak merupakan bagian central nervous system yang berlokasi di tengkorak. Sedangkan sumsum tulang belakang merupakan bagian yang berlokasi di tulang belakang. Sel saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonom. Saraf somatik adalah bagian yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal, sedangkan saraf otonom adalah bagian sistem saraf periferal yang mengatur lingkungan internal tubuh. Nah, saraf somatik dibagi menjadi dua, yaitu saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen adalah saraf yang membawa sinyal-sinyal sensorik dari kulit, otot, sendi, mata, telinga, dan lain-lain ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf eferen adalah saraf yang membawa sinyal-sinyal motorik dari sistem saraf pusat ke otot skeletal. Nah, kita sekarang ke saraf otonom nih, teman-teman. Saraf otonom juga memiliki saraf aferen dan saraf eferen. Dan saraf otonom juga memiliki dua macam sistem, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Apa sih saraf simpatik itu? Saraf simpatik adalah saraf motorik otonom yang keluar dari sistem saraf pusat di daerah lumbar dan torarik. Sedangkan saraf parasimpatik adalah saraf-saraf motorik otonom yang memproyeksi dari otak dan bagian sakral sumsum tulang belakang. Fungsi reseptif memiliki 3 prinsip penting. Yang pertama, saraf simpatik menstimulasi, mengorganisasikan, dan memobilisasi sumber-sumber energi dalam situasi-situasi yang mengancam. Sementara saraf-saraf parasimpatik bertindak untuk menghemat energi. Yang kedua, bahwa setiap organ target otonom menerima input simpatik dan parasimpatik yang berlawanan. Oleh sebab itu, aktivitasnya dikontrol oleh tingkat relatif aktivitas simpatik dan parasimpatik. Yang ketiga, bahwa perubahan simpatik merupakan indikasi adanya rangsangan psikologi. Perubahan parasimpatik merupakan indikasi relaksasi psikologis. Ada banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh sistem persyarafan. Di pembahasan kali ini, kita akan bahas 5 penyakit. Yang pertama, migrain. Migrain adalah nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut, dan umumnya hanya mengenai sebelah sisi kepala saja. Penyebabnya yaitu faktor hormon, gen, mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu, contohnya seperti kafein. Yang kedua, vertigo. Vertigo adalah suatu gejala dengan sensasi diri sendiri atau sekeliling terasa berputar yang terjadi secara tiba-tiba. Vertigo merupakan gejala yang dipicu oleh gangguan mekanisme keseimbangan pada telinga bagian dalam. Ketiga, ada amnesia. Amnesia adalah kondisi terganggunya daya ingat. Penyebab amnesia dapat berupa organik dan fungsional. Penyebab organik berupa kerusakan otak, trauma, dan penggunaan obat-obatan. Penyebab fungsional adalah faktor psikologis seperti halnya mekanisme pertahanan ego. Amnesia juga bisa terjadi akibat adanya cedera pada otak, stroke, kejang, peradangan otak, tumor otak, dan ketergantungan minuman keras dan obat-obatan. Yang keempat ada meningitis. Meningitis adalah infeksi pada meninges atau selaput pelindung yang menyelimuti otak dan syaraf tulang belakang. Meningitis disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan amuba. Kelima ada stroke. Stroke adalah penyakit pada otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan pembuluh darah adalah penyebab terjadinya penyakit ini.
Penyakit ini terjadi ketika aliran darah di otak berhenti secara seketika, dan dalam hitungan menit, sel otak mulai mati. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.